Teman-teman, apa kabar para sahabat trader yang saya hormati dan sangat saya hargai dimanapun Anda berada, Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Rusia, Jerman, dan Timur Tengah dan Amerika juga yang tetap setia menonton channel saya ini ya. Semoga perjalanan Anda selalu menyenangkan. Oke ya, terutama untuk saudara kita yang di Rusia ya, saat ini lagi tegang dengan tetangganya Ukraina ya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Oke teman-teman, kembali untuk Anda yang pertama kali hadir yang kebetulan singgah di channel saya ini. Kalau Anda mau dapat video selanjutnya secara rutin dalam berbagai analisa, dalam berbagai teknik dan juga pengembangan pengetahuan dalam dunia skill trading, teman-teman silakan subscribe dan silakan klik loncengnya untuk dapatkan notifikasi, dan silakan bertanya. Tentu pertanyaan yang berguna untuk Anda dan juga untuk teman-teman yang lain ya. Kalau nyinyir ya Anda gak akan kita ini ya, yang ada kita singkirkan gitu, karena nggak ada manfaatnya gitu ya. Kita sudah berbaik hati untuk menghidangkan ilmu secara gratis ya. Kalau Anda merasa enggak mau belajar atau Anda merasa lebih pintar ya nggak cocok ini channel ya. Channel saya ini hanya untuk orang mereka mau berpikir secara sehat dan berlogika tentunya. Jadi bukan hanya nyinyir-nyinyir yang nggak ada gunanya gitu ya. Oke ya teman-teman, jadi sangat memprihatinkan ya teman-teman, sangat memprihatinkan. Belakangan kita tahu ya, dunia trading digemparkan beruntun dari tipu-tipu tradingnya gitu ya. Ada yang tipu-tipu pakai flexing begitu ya. Jadi sebenarnya mereka itu bukan hasil dari trading, tetapi itu adalah hasil dari aplikasi, karena aplikasinya menyediakan perjudian yang bandar gitu ya, yang ternyata dilarang di Indonesia, tapi mereka gambar-gambarkan untuk mencari keuntungan untuk bagi hasil dengan para aplikator, sehingga mereka bisa ya sebenarnya itu kaya yang menyedihkan gitu ya. Itu kaya karena hasil penderitaan orang lain gitu kan, kasihan ya. Mobil yang dipakai itu hasil darah keringat orang lain, bahkan ada yang bunuh diri begitu ya. Dan memang kadang-kadang terkesan mereka itu royal ya, buat amal gitu, hanya menutupin ya, itu hanya menutupin untuk mencuci dosa aja gitu. Oke, nah teman-teman, kemudian belum lagi diikutin dengan apa itu juga teknik trading lewat apa ya, lewat IE gitu ya, atau robot trading begitu, yang menjanjikan. Saya tidak mengatakan robot trading itu pasti itu trading palsu, tidak ya, tetapi seringkali yang kalau kita lihat yang saat ini itu ya, yang kena pemerintah cekal-cekal itu ya, yang melakukan penjualan robot itu, trading itu berdasarkan MLM network. Itu yang nggak beres biasanya gitu. Nah kita tahu kan video-video sudah terbongkar itu kan ya oleh pemiliknya, bagaimana mereka buat skenario untuk lari dari tanggung jawab mereka gitu. Nah teman-teman, hal-hal seperti itu sebenarnya dari channel dari dulu saya selalu ngomong bahwa kalau mau trading yang real itu Anda harus belajar ya. Anda harus belajar sendiri, jangan tergantung kepada sistem ya, termasuk tergantung kepada robot. Apakah semua robot itu palsu? Tidak ya. Kalau robot-robot pribadi personal itu sebenarnya benar, karena mereka bikin, karena dulu pun saya sempat bikin robot tapi untuk saya pakai sendiri kan, sampai sekarang saya juga ada robot untuk pakai sendiri misalnya. Jadi robot itu dibuat sebetulnya adalah untuk membantu kita ya. Robot itu dibuat berdasarkan cara bacanya, bisa berdasarkan berbagai algoritma atau berdasarkan indikator gitu kan ya. Jadi dan itu bisa dipakai di broker mana saja, bukan broker pilih-pilih tertentu begitu ya, yang nggak kenal gitu ya. Nah, jadi kalau robot yang benar itu bisa dipakai di mana saja, yang penting meta 4 kok gitu ya, atau meta 5 gitu loh. Jadi semua bisa ya, bukan dipilih-pilih kan. Dan nah biasanya itulah ya, kadang-kadang kalau kita ngomong sesuatu yang ini kita dianggap terlalu apa ya, kadang dianggap iri dan sebagainya.
Nah, sekarang bagaimana gitu ya. Jadi mari kita berlogika lah ya. Jadi saya setuju ya, ada YouTuber yang mengatakan kita memang sedang dibodoh-bodohin, tapi ya kita jangan bodoh-bodoh amat lah. Belajar dikit lah gitu loh ya. Oke teman-teman. Jadi kalau kita sudah mengerti ya, orang mau bodoh-bodohin kita nggak segampang itu. Saya pun sering ditawarin kok ya kan, tapi karena kita nggak bodoh-bodoh amat gitu ya. Jadi akhirnya kita nggak gampang bisa terima begitu saja gitu. Oke. Jadi teman-teman, belajarlah. Saya selalu katakan tidak ada yang hukum manapun, mau hukum alam, mau hukum Tuhan, hukum agama ya. Uang itu datang dengan santai-santai itu kan, lalu kita kaya gitu. Itu tidak ada itu ya. Kalau ada begitu, Tuhan tidak adil dong ya. Kok yang satu kerja setengah mati misalnya kan, hasilnya ya begitu, satu sambil tidur ya, dolarnya masuk ke kocek terus gitu kan. Itu kan ada sesuatu yang pasti nggak beres itu. Maka akhirnya sekarang Tuhan membongkar semua itu ya. Ini saya percaya ini pasti ya kehendak Tuhan untuk menolong saudara-saudara supaya sadar itulah ya. Kedepannya jangan jadi yang lebih apa ya. Ya jangan jatuh berulang-ulang lagi lah. Saya lihat mereka itu ada aplikator yang kemarin sudah masalah tahun lalu, tahun ini buka lagi kan. Nah, pede lagi dia. Nah, kalau masih ada yang gabung lagi ya itulah, nggak tahu lah itu gimana cara berpikirnya gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman, persoalan ini nggak akan selesai gitu loh ya. Karena orang udah terbiasa hidup dengan cara money game begitu, mereka akan selalu hidup kembali gitu loh. Karena mereka nggak bisa melakukan pekerjaan biasa-biasa gitu ya. Mereka ya akan terus-terusan seperti itu ya. Ini sudah kayak satu pikiran kayak mafia gitu loh ya. Ya, jadi kasihan kalau teman-teman nggak belajar yang baik di dunia ini. Oke, teman-teman, sekali lagi ya kesempatan ini saya menawarkan sebuah workshop spektakuler di bulan ini ya, tinggal minggu depan tanggal 26 Februari. Ini baru saya bikin untuk kelas secara offline ya, sejak sejak pandemi ya. Selama ini kita banyak melakukan online ya. Jadi kita khusus untuk trading gold, kita pakai metode tanpa call margin, tanpa stop loss. Nah ini kan banyak orang maunya nggak mau pakai stop loss. Nah, kita buka, kita tanpa pakai stop loss, tapi kita juga akan memperhitungkan daya tahan sehingga tidak gampang call margin ya. Khusus trading gold di tanggal 26 Februari, ini brosurnya tanggal 26 Februari kita adakan di Gading Serpong, Tangerang ya. Jadi teman-teman, ini adalah kesempatan minggu untuk daftarkan diri Anda, karena kita sudah hampir sampai ya, dan sudah beberapa yang sudah mendaftar, dan kita hanya maksimum terima sampai 10 orang saja. Kita tidak mau lebih banyak dari itu karena kondisi sekarang masih belum kondusif ya. Oke ya teman-teman, segera daftarkan Anda. Apa yang akan saya ajarkan di sini, di brosur sudah saya tulis. Pertama, saya akan ajarin Anda tentang fundamental cara membaca gold sebagai safe haven, karakteristik pergerakannya seperti apa akan saya ajarkan. Terus berita apa yang kita baca, kemudian karakteristik gold sebagai safe haven itu bergeraknya seperti apa dibanding instrumen lain. Kemudian saya akan ajarin Anda bagaimana kita membuat pendekatan analisa teknikal untuk membuat keputusan kita entry buy ya. Kemudian saya akan ajarin Anda bagaimana cara mengatur resiko dan money management sehingga tidak gampang call margin ya. Kemudian apalagi teman-teman akan saya ajarkan, saya ajar Anda cara berpikir secara paradigma bisnis ya, bukan paradigma judi gitu loh ya. Saya akan ajar Anda cara paradigma bisnis, bagaimana sebagai pedagang toko emas itu seperti apa gitu loh ya. Tapi kita diterapkan di dalam konteks digital online gitu. Oke teman-teman, segera daftarkan diri Anda. Jangan sampai ini terlambat, karena saya habis ini belum tentu saya buka lagi kelas seperti ini ya. Biasanya sih lewat online gitu ya. Nah, cuman kali ini saya coba offline karena kondisi kita lihat sudah makin membaik ya untuk situasi pandemi ya. Jadi saya coba itu. Jadi
kesempatan ini segera Anda daftarkan diri Anda secepatnya ya. Oke, teman-teman, demikian jadi kita kembali ke analisa gold. Jadi begini teman-teman ya. Kalau kita lihat perkembangan, kita selalu lihat di XY-nya ya. Jadi DXY naik turun, tapi kita lihat gold naik terus ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa situasi kemarin masalah Ukraina yang dari minggu juga sudah saya singgung masih belum beres ya. Masih belum beres. Kenapa? Karena masih tegang ya Rusia. Oke ya, kita akan lihat ini berada di persimpangan range ya. US lagi bingung. Oke, kita langsung menuju gold sekarang. Nah, kita lihat gold ya. Gold itu naik terus ya. Dari kemarin dan minggu lalu saya udah ngomong ini gold bakal naik terus ya. Nah, teman-teman lihat ya. Kenapa gold naik terus? Kemarin itu jelas didorong oleh sebuah fundamental yang masalah geopolitik ya, di mana Rusia mencoba untuk invasi ke Ukraina dan itu menyebabkan para investor mencari safe haven. Jadi mereka lari aset mereka ke safe haven, ke emas salah satunya, makanya ini emas naik terus sampai sekarang pun kita lihat masih belum mereda ya. Kemarin sempat dunia senang sedikit ya, sempat Putin mengatakan akan menarik pasukan ke campnya, tapi ternyata Amerika mengatakan dia malah menambah pasukan lagi gitu loh ya. Jadi akhirnya berlanjut gitu, naik turun ya, orang senang ya, naik lagi gitu ya. Nah, sampai hari ini pun kalau kita baca berita, CNN masih mengatakan Amerika masih mencurigai Rusia masih sewaktu-waktu bisa menyerang Ukraina. Oke, sehingga ini menyebabkan investor terus mencari safe haven. Oke, nah kita melihat di dalam kayak begini minggu depan ya, apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini. Oke ya, kita mau lihat pergerakan range-nya bagaimana ya. Kita akan membuat sebuah range ya. Ya, ini gerakannya memang melebar sekali ya. Apa yang kita bisa lakukan untuk minggu depan? Nah. Jadi teman-teman situasi begini ya, kalau saya cenderung untuk buy ya, sampai ada perubahan keputusan Putin ya, Rusia ya, terhadap Ukraina. Mungkin emas bisa akan segera berbalik. Oke. Nah, teman-teman kita akan lihat ya, kita akan memulai dengan skenario buy dulu ya. Untuk minggu depan kita buy dari sini. Buy. Baik, kita buy ya di 1877.955. Kita batasin, ingat ya, batasin stop loss. Teman-teman minggu lalu banyak hubungi saya ya, trading tidak pakai stop loss, ya call margin ya. Setelah itu dia baru nyesal deh gitu ya, baru ngomong. Nah itulah ya, seperti saya bilang bahwa kita tidak bisa terlalu percaya diri dengan apa ya, seolah kita mengerti pasar mau kemana gitu. Tidak ada yang tahu teman-teman. Jadi oleh sebab itu kita hanya membuat rencana trading dan selanjutnya kita hanya melihat apakah pasar berjalan sesuai trading plan kita apa enggak. Kalau tidak ya kita tentu harus ada antisipasinya gitu. So, kita nggak bisa mengatur masker pula, nggak bisa atur market ya, mau suka-suka kita gitu. Nggak ada, karena market bukan milik nenek moyang kita itu. Ingat itu ya. Oke, kita XL.
Kita buat TP. TP1. Ya, kita buat TP2. Oke, ini ya. 1903 515. Kemudian kalau dia misalnya dia menabrak ternyata ya. Kita punya stop loss, kita masih boleh pakai buy skenario kedua di sini. Sama, tetap kita batasin stop loss resiko kita, sehingga supaya modal kita tidak habis. TP1 dan kita buat TP2 di sini. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau kita ternyata minggu depan dia sudah tahu-tahu kita bangun ya, dia sudah lewatin ini, maka kita boleh buy di sini. Buy di sini. Kita batasin XL di sini. TP1 di sini. TP2 di sini. Oke. Jadi ini ada skenario buy. Nah, pertanyaannya, mungkinkah kita melakukan skenario sell? Ya, kalau kita mau ambil momentum sesaat tentu mungkin saja ya. Misalnya kita memulai di sini. Ini kan sudah cukup tinggi sebetulnya. Kalau mau, tetapi ya, karena kita batasin stop loss tentu tidak terlalu masalah ya. Nah, kalau kita mau sell, kita hanya bisa melakukan sell di sini ketika dia tidak tembus di sini misalnya ya, kita boleh melakukan sell. Karena memang kondisi sekarang selama Rusia tidak mengubah keputusan dan masih tetap berkeras, maka emas akan cenderung naik terus ya. Oke. Kita masih boleh melakukan sell untuk sesaat misalnya ya, kalau kita mengambil momentum ini ya. Tunggu. Sell ya, kita batasin XL. Ini ya, 1911 kita batasin XL. TP1. TP2. TP1, TP2. Oke. Nah, kita hanya ada 2 kali boleh melakukan sell jikalau ya ternyata ada statement dalam 1-2 hari ini tentang ketegangan Rusia Ukraina. Jadi ada kemungkinan dia drop ke sini ya, dan kita boleh ambil posisi sell di sini.
Sama ya, kita XL TP1 TP2. Oke ya. Ini ya, oke. Teman-teman, ini saja untuk trading plan minggu depan. Jadi sambil kita pantau situasi dunia. Oke, semoga bisa bermanfaat dan salam sukses untuk kita.